Yakub itu ya, dia bisa tenang, dingin ya waktu tahu Yusuf masih hidup. Itu karena dia dia bisa menguasai dirinya kah atau karena apa? Yuk. Kalau kita pikir ya, kalau saya jadi Yakub ya, terus saya dikasih tahu sama anak saya yang lain, ternyata Yusuf itu masih hidup, dia ada di Mesir. Kira-kira yang saya lakukan pertama apa? Evelyn. Kira-kira yang saya lakukan pertama apa? Kalau saya dikasih tahu, itu loh anak saya si Yusuf masih hidup ternyata. Saudara Yusuf kan anggaplah Yehuda atau Lewi kasih tahu, Pak, Bapak, ternyata Yusuf tuh masih hidup loh. Terus kira-kira kalau saya tahu begitu, reaksi saya pertama apa? Kira-kira, ayo. Marah kok. Marah. Kenapa marah? Dibohongi bertahun-tahun. Nah. Evelyn bilang kaget. Pasti reaksi pertama kaget. Oh iya kak. Ini kan. Ternyata anaknya masih hidup. Reaksi kedua, marah. Marah sama siapa Evelyn? Ayo, kira-kira. Tahu nggak marah sama siapa Yola? Yang di grup saya jangan jawab dulu di grup saya. Marah sama yang jual. Ayo marah sama siapa kira-kira? Ayo kita bayangin dulu lah, bayangin. Marah sama siapa kira-kira Yakubnya? Reaksi pertama dia senang. Wah, anaknya ternyata masih hidup si Yusuf. Reaksi kedua marah. Lo marah sama siapa coba? Kepikir enggak kira-kira? Yosdi, marah sama siapa Yosdi? Marah sama anak-anak yang lain lah. Berarti dia kan dibohongi sekian tahun. Lo dulu kan dia dikasih sama anaknya bilang apa? Yusufnya udah mati dimakan binatang kan? Betul kan? Bapak, Yusufnya ini bajunya bersimbahan darah dimakan. Ternyata anaknya masih hidup. Berarti kan dia dibohongin sama anak-anaknya. Coba kalau saya punya anak itu, katanya Boy tak seliding tuh anak kayak begitu. Ya kan? Minggu lalu kan Boy? Kita ingat, Yusuf bisa memaafkan saudara-saudaranya. Oh, nggak apa-apa, sudah terjadi sendiriku, itu dibawa ke kehendak Allah. Begitu juga dengan Yakub. Ingat, Yusuf melambangkan Kristus. Yakub, dia udah matang dirinya dia bisa tenang, dia tidak marah. Itu bukan karena dia bisa menguasai dirinya, bukan. Kalau pakai dirinya, ya saya bilang sama Tia tadi, manusianya dia, bisa gila. Jangan coba-coba kamu menahan diri ya, ditempeleng orang, sabar, bisa gila kamu, udah bisa. Tapi karena ada dia matang secara hayat, dia bisa tenang. Kalau kita aja marah itu pasti sama anak-anak. Oh, berarti saya dibohongin toh rupanya. Gitu kan? Iya. Ayo. Sampai jam berapa kita nih, Wir? Tadi kita baru sampai menit 30 bisa. Wah, 38 menit lagi nih. Cepat banget ya. Iya, ini malah banyak diamnya. Waduh. Tadi kita cuma 30 menit doang. Ayo. Nanti kau Weli borong semua loh ini. Orang 1 menit bagi nikmat. Ayo. Amin. Amin. Singkat. Mulai dari Kodian. 1 menit ya, teng-tong ya. Saya sudah kan? Mulai dari saya. Saudari, saya melihat ya hari ini pekerjaan Tuhan itu seumur hidup kita, Tuhan mau terus memproses kita. Amin. Menjadi Israel yang kelak menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat Yakub adalah orang yang terus di dalam proses Tuhan. Nah, yaitu sampai tahap yang demikian. Pas waktu dia tua, di masa tuanya dia betul-betul dewasa dan matang. Sehingga pada saat dia tahu bahwa anaknya itu buktinya apa? Dia tidak marah yang tadi seperti Coach Jan dibilang. Dia nggak marah karena dia kondisinya matang. Bersyukur pada Tuhan hari ini, penghidupan kita adalah penghidupan yang Tuhan mau membuat kita matang di hadapan Tuhan. Jadi bukan satu proses yang membuat kita sulit, enggak. Memang di hadapan dunia, orang lihat Yakub itu orang yang paling kasihan sedunia.
Tapi di hadapan Allah, dia adalah orang yang matang. Hari ini kita bersyukur pada Tuhan, kita perlu menjaga hati kita di hadapan Tuhan matang. Kita Amin. enggak penting enak enggak enak. Yang penting matang. Amin. Amin. Ya. Yuk lanjut. Ayo, cepet. 1 Ya. menit, 1 menit. Aku menikmati di sini perkara di ayat 2 kan dibilang, berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam, Yakub, Yakub, sahutnya ya Tuhan. Nah di sini kan kalau dari bahasa Inggrisnya lebih jelas, perkara Tuhan memperlihatkan visi katanya. Tuhan nggak mungkin dia memperlihatkan visi kepada Yakub kalau cuman untuk penglihatan doang. Kalau tapi Yakub tidak melakukan. Nah Tuhan memperlihatkan visi ini supaya Yakub ini melakukan. Dia bilang pergilah ke Mesir dan aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Nah hari Amin. ini ketika kita melakukan apa yang Tuhan perintah, apa yang wahyu yang Tuhan perlihatkan kepada kita, dia akan menyiapkan segala sesuatu. Seperti dia menyiapkan kereta untuk Yakub, dia menyiapkan tempat yang terbaik untuk Yakub. Nah hari ini pun ketika kita mendapatkan visi perkara memberitakan Injil, ketika kita memberitakan Injil, Tuhan akan menyiapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Mungkin Ya, jaringan. Udah. Ayo lanjut. Koli tambahin dulu dikit ya. Ya, haleluya. Koli tambahin dikit punya Tia ya. Perkara mesbah ya, yang penglihatan itu. Yakub dia di pasal 46 mempersembahkan mesbah itu sangat berbeda dengan di pasal 38 waktu dia bikin mesbah. Ya, di mesbah dia pasal 38 dia bikin karena maunya dia sendiri. Allah suruh dia ke Betel. Ya, dia bikin mesbah situ karena kemauannya. Tapi di sini di Berseba dia bikin apa? Mesbah itu karena dia ingin memuaskan Allah. Dia mau pergi ke Mesir, dia tahu dia mau ke sana. Dia tidak tanya sama Tuhan, Tuhan aku ke Mesir apa enggak? Tapi dia tujuannya cuma satu, dia ingin memuaskan Allah dan Allah memberi jawaban kepada dia. Kamu pergilah ke Mesir. Aku adalah Allah Abraham, ya kan? Allah dari ayahmu. Jangan takut, pergi aja ke Mesir. Coba, janganlah takut pergi saja ke Mesir. Tapi Allah tahu isi hati Yakub. Sebenarnya Yakub itu bimbang. Kalau kita baca baik-baik, janganlah takut pergi saja ke Mesir. Berarti Yakub takut enggak? Yakub takut ke Mesir. Tapi Yakub ada bilang nggak, Tuhan aku takut Tuhan. Aku pergi apa enggak ya? Yakub udah ngomong loh. Yakub tidak ngomong, Tuhan aku boleh pergi atau enggak. Hari ini kita disuruh keberkapan. Kadang-kadang kita tanya, Tuhan aku pergi enggak ya Tuhan? Aku sudah takut. Sebenarnya kita nggak perlu ngomong begitu. Asal apa yang kita kerjakan memuaskan Tuhan, Tuhan pasti jawab. Amin. Yakub tidak perlu ngomong dia takut atau tidak. Boleh pergi atau enggak, tapi Tuhan langsung jawab. Jangan takut, pergi aja ke Mesir. Nah itu tambahan buat punya Tia tadi ya. Amin. Jadi asal kita lakukan untuk memuaskan Allah, Allah pasti jawab. Ya. Amin. Ayo lanjut. Ya itu aku nikmati gitu loh. Ketika memang ya kita nih nggak ngomong, kita nih takut memberitakan Injil sama Tuhan. Tapi Tuhan tuh dia mempersiapkan orang ini terbuka hatinya. Ternyata dia mempersiapkan orang ini, mempersiapkan kita memberitakan firman-Nya itu memang bukan yang terjadwal, tapi yang apa yang kita nikmati akhirnya orang itu oh iya benar, oh iya aku menikmati sekali dan ini aku juga terberkati. Nah puji Tuhan hari ini. Jangan sampai kita cuma diperlihatkan wahyu, tapi kita menjadi orang yang sudah, aku cuma tahu wahyu itu, tapi tidak mengerjakannya. Kita harus menjadi seperti Yakub. Apa yang wahyu yang dia lihat, visi yang dia lihat, dia kerjakan. Amin. Amin. Aku singkat deh ya. Tadi aku nikmati bahwa ketika mereka sampai ke Mesir, meskipun si Yusuf ini adalah penguasa tanah Mesir, dia mempunyai bagian dan hak atas segala kekayaan Firaun, tapi ketika dia membawa seisi keluarganya, dia tidak bawa mereka tinggal di Mesirnya, maksudnya tinggal di istananya, tidak makan makanan istananya, juga tidak berdampingan dengan orang Mesir, melainkan di tanah Goshen. Nanti mungkin Yola bisa sharing apa itu Goshen ya. Nah, terus apa maksudnya kenapa kayaknya aku datang ke Mesir, tapi kok di tanah Goshen gitu kan? Artinya ini terpisah dari hal-hal yang dunia, karena kita tahu Mesir itu melambangkan dunia. Jadi hari ini ketika kita sudah dipalingkan kepada Tuhan, Tuhan bahkan sudah menyediakan kita sebuah warisan, yaitu kan tanah Goshen. Yang harus kita lakukan apa ya? Harus mengikuti aturan atau
kedaulatan Tuhan gitu. Kita harus disisihkan dari dunia. Bukan berarti kita ada di dalam dunia, bagian dari Mesir, bukan berarti kita harus serupa dengan Mesir gitu, tapi kita harus memang benar-benar kayak punya penghidupan yang khusus gitu, nggak bisa harus sama persis dengan orang Mesir. Ya, kita hari ini bersyukur ada dalam hidup gereja, meskipun kita ada di dalam penghidupan dunia, tapi kita hari ini adalah orang-orang yang dikuduskan dalam hidup gereja. Puji Tuhan. Amin. Selanjutnya, Yola, Gosen tadi. Ayo, Yol. Mumpung ingat nih, Yol. Amin, si Tuhan. Sebenarnya nggak tahu sih Goshen itu arti sebenarnya nggak tahu, tapi tadi iseng aja kamus Alkitab apa arti apa tempat Goshen itu. Terus di dalam aplikasi ini dikatakan Goshen adalah daerah yang sangat cocok untuk berternak. Daerah ini tetap menjadi kediaman orang-orang Ibrani sampai tiba saatnya mereka keluar dari Mesir. Jadi tadi pas apa dalam kelompok saya itu saya bingung gitu, dalam pasal ini tuh apa sih yang Tuhan maksud gitu, sampai baca berkali-kali juga nggak ngerti kan. Tapi ada satu fakta yang itu iseng aja pas lihat tanda Goshen sih artinya gitu kan. Terus saya buka map tempat Goshen itu. Nah, di tempat di map itu, tempatnya itu adalah tempat yang kayak ibaratnya itu gersang. Kalau sekarang ya, yang sekarang nggak tahu zaman dulu, sekarang tempatnya itu gersang, terus nggak mungkin satu aja. Terus nggak terlalu, pokoknya kayak dibilang tadi itu cocok untuk bercocok tanam dan beternak. Seharusnya ada tanaman kan, tapi itulah Tuhan itu gitu loh. Tuhan itu sungguh sangat luar biasa. Mungkin saat ini tempat itu gersang. Nggak tahu ya di zaman dahulu itu tempat itu entah baik apa gitu kan. Tapi itulah, saya sampai bingung. Kok ini dibilang tempatnya baik untuk bercocok tanam. Kok saya lihat di map tuh kok tempatnya gersang gitu kan. Tapi di balik itu saya melihat gitu loh bahwa Tuhan itu betul-betul sangat memberkati si Yakub ini gitu loh. Kenapa? Kan sebenarnya di tanah Kanaan itu pun sebenarnya adalah tanah yang sangat baik juga. Waktu di pasal-pasal sebelumnya kita sudah baca gitu loh bahwa tanah Kanaan itu pun juga tanah yang baik. Tapi itulah yang Tuhan kerjakan di atas Yakub hari ini. Tuhan itu senantiasa memproses Yakub dari sedemikian rupa gitu loh. Bahkan saat dia di perut ibunya pun Tuhan itu senantiasa memproses Yakub sampai dia bertemu dengan anaknya. Dan bisa dibilang ya, Yakub itu pun juga sebenarnya adalah orang yang masih alamiah. Bahkan dia bahkan dia itu masih ada rasa berhala dengan anak-anaknya. Tapi itulah Tuhan itu sangat mengasihi si Yakub gitu loh. Bahkan sampai di pasal 46 ini pun dikatakan Tuhan itu menuntun hidupnya Yakub gitu loh. Bahkan menuntun di tempat yang dikatakan cocok untuk beternak. Berarti baik, tempat yang baik yang Tuhan berikan gitu loh. Jadi saya melihat kita menarik dalam kehidupan kita hari ini gitu loh. Kita seharusnya bersyukur walaupun memang kelihatannya itu Tuhan itu nggak kelihatan gitu loh memberikan kita sesuatu yang wow gitu. Tapi kita tarik dari hari ini gitu loh. Tuhan itu memang hari ini tuh kayak ada virus corona, pandemi gitu. Banyak orang-orang dunia itu melihat bahwa ini tuh suatu bencana gitu loh. Tapi sebenarnya ada maksud Tuhan di atas setiap situasi ini gitu loh. Seharusnya kita tuh bersyukur Tuhan itu senantiasa memelihara kita. Bahkan hari ini pun kita bisa berhimpun bersama karena apa? Senantiasa hati kita gitu loh. Jadi saya menikmati ya bahwa Tuhan itu yaitu kasihnya terhadap si Yakub itu benar-benar kasih yang sangat luar biasa gitu loh. Bahkan seringkali kita ini sama seperti Yakub gitu loh. Kita ini ada berhala juga. Berhala kita apa? Handphone kita, hobi kita, kemasan kita, itu salah satu berhala kita gitu loh. Maksudnya berhala itu apa? Adalah lebih mengutamakan hal lain selain Tuhan gitu loh. Ya walaupun kita masih ada berhala, tapi itu
Tuhan itu masih senantiasa merawat, masih senantiasa memberkati kita hari ini. Seharusnya kita bersyukur memiliki Allah yang sedemikian. Jadi kenapa waktu membaca ini ya, Tuhan, terima kasih Tuhan, saat ini aku masih bisa menikmati firman Tuhan. Karena melalui menikmati firman Tuhan lah yang bisa menuntun aku apa yang Tuhan kehendaki di atas apa yang Tuhan kehendaki hari ini di atas diri kita. Jadi kita sebagai orang muda seharusnya semakin peka apa yang Tuhan kehendaki di atas diri kita. Kalau kita nggak datang kepada firman ya, mungkin kita nggak tahu apa yang Tuhan kehendaki di dalam situasi pandemi saat ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Ada yang lain lagi? Ya, kasih PR aja sudah. Minggu depan kita bahas. Ya, Bible study. Study itu kan belajar ya. Pasti ada PR dong ya. Ya. Ya udah, nanti dicari jawabannya ya. Istrinya Yusuf namanya siapa tadi ya? Istrinya Yusuf. Anaknya Potifar. Anaknya siapa Bani dia? dari On, Imam dari On nggak sih siapa tadi ya? Aduh, tadi kita baca loh tadi. Potifera. Ya, anaknya Potifar. Dilahirkan baginya oleh Asnat kok. Asnat nama istrinya. Nama istrinya Asnat. Ya, anak perempuan Potifera, Imam di On. Asnat ya. Jadi melambangkan siapa sih dia Asnat ini? PR ya. Amin. Nah, Tuhan. ayo, Asnat ini melambangkan siapa? Nanti minggu depan kita dijawab atau di WA boleh dijawab. ya. Kalau ada yang ketemu jawabannya juga boleh. Ya. Oke. Amin. Ada 3 istri di kejadian ini yang melambangkan satu orang yang sama. Istrinya Adam, istrinya Ishak, dan istrinya Yusuf. Ya, Adam, Ishak, dan Yusuf. Jawabannya langsung itu. Hah? Kocen gitu. Loh, kalau jawab melambangkan siapa gampang. Pertanyaannya kenapa bisa dilambangkan dia? Gitu loh. Ya. Nah, Kalau cuma ngomong, oh itu melambangkan ini kok, semua juga bisa tebak-tebakan. Tapi alasannya itu yang ingin tahu. Ya. Alasan. Hah? Amin. Ya. Jawab dan alasan. Alasannya dong, ya. Ada 3 istri yang sebenarnya melambangkan satu orang yang sama, satu itu yang sama. Tapi kenapa gitu loh? Pertanyaan kan begitu. Istrinya Adam, istrinya Ishak, istrinya Yusuf. Ya. Ya, kita doa ya. Amin. Oh, Yesus. Amin. Oh, Yesus. Ya. Terima kasih Amin. Tuhan yang bisa baca firman-Mu bersama. Amin. Oh, bagi Tuhan hidup. Oh Tuhan Yesus, jadikan kami Yakub hari ini yang Tuhan Yesus, jika mau matangkan kami. Amin. Tuhan menjadi Israel Pangeran Allah. Amin. Terus terima kasih Tuhan, dapatkan setiap anak-anak-Mu. Oh Tuhan Yesus setia, belajar firman-Mu. Dipenuhi, lengkapi oleh firman-Mu. Tuhan terima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus, Tuhan terima kasih Tuhan atas firman-Mu siang ini Tuhan. Amin. Tuhan terima kasih atas terang-Mu Tuhan. Amin. Tuhan dapatkan masa muda kami Tuhan. Amin. Menjadi Israel yang sejati Tuhan. Amin. Tuhan terus Engkau matangkan kami. Terus kiranya diri-Mu berproses di dalam diri kami Tuhan. Amin. Tuhan Yesus terima kasih Tuhan. Bahwa kami mengalami pengalaman hayat diri-Mu. Tuhan terus berbicara kepada kami. Dapatkan segala situasi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya Tuhan Yesus, dapatkan pengalaman hayat kami terhadap setiap perkataan Tuhan hari ini.
Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang kaya juga telah dari Israel Amin. boleh menjadi bagian di dalam diri kami. Tuhan, jadikanlah kami Tuhan, anak-anak Tuhan yang hanya tahu memuaskan hati Allah. Oh, yang tidak menyalahpahami segala rencana Tuhan di atas diri kami. Tuhan, bahwa kami juga selalu menjaga diri kami terpisah dari dunia. Tuhan Yesus, bahwa kami menjadi orang-orang muda yang Tuhan pakai hingga Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Amin.